Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sodikin. Saya Juju Juhariah. Saya Desa Fira. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan modul pertemuan 3 dan 4, yaitu laporan keuangan konsolidasi. Pengertian laporan keuangan konsolidasi. Nah, teman-teman, laporan keuangan konsolidasi itu adalah gabungan antara pemilik perusahaan pusat atas perusahaan cabangnya dalam satu satuan ekonomi. Dan laporan keuangan konsolidasi menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk pusat perusahaan atau entitas pengendali dan satu atau lebih cabang perusahaan atau entitas yang dikendalikan. Seakan-akan entitas-entitas individual tersebut merupakan satu entitas atau perusahaan satu. Perusahaan atau diperlukan apabila salah satu perusahaan yang bergabung memiliki kontrol terhadap perusahaan lainnya. Adapun maksud dan tujuan laporan keuangan konsolidasi disusun, yaitu agar dapat memberikan gambaran yang objektif dan sesuai atas keseluruhan posisi dan aktivitas dari satu perusahaan yang terdiri atas sejumlah perusahaan yang berhubungan istimewa, di mana laporan konsolidasi keuangan diharapkan tidak boleh menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan dan harus didasarkan pada substansi atas peristiwa ekonomi juga. Dan untuk selanjutnya, ada beberapa manfaat laporan keuangan konsolidasi, yaitu yang pertama, dapat memberikan gambaran yang jelas tentang total sumber daya perusahaan hasil gabungan di bawah kendali induk perusahaan kepada para pemegang saham, kreditor, dan penyedia dana lainnya. Yang kedua, dapat memberikan informasi terkini bagi manajemen induk perusahaan, baik mengenai operasi gabungan dari entitas konsolidasi dan juga mengenai perusahaan individual yang membentuk entitas konsolidasi. Perlu disadari, di samping memberi manfaat, laporan keuangan konsolidasi juga dapat menjadi akses yang tidak baik. Antara lain, yang pertama, dapat menyembunyikan kinerja perusahaan individu yang tidak bagus dengan kinerja perusahaan lain yang bagus. Yang kedua, tidak semua saldo laba ditahan konsolidasi tersedia untuk dividen induk perusahaan. Begitu pula dengan aktiva. Yang ketiga, rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang terbentuk tidak mencerminkan kondisi entitas yang membentuk konsolidasi maupun induk perusahaan. Yang keempat, beberapa akun tidak dapat seluruhnya dibandingkan, misalnya akun piutang. Yang kelima, banyaknya informasi tambahan yang dibutuhkan untuk memberikan penyajian yang wajar. Sifat-sifat laporan keuangan yang dikonsolidasikan. Pertama, laporan keuangan konsolidasi adalah model laporan akuntansi untuk menunjukkan pengaruh ekonomi dari penggabungan dua atau lebih perusahaan yang tersendiri, yang didasarkan atas pemilikan dan pengendalian bersama, meskipun peleburan secara hukum tidak dilakukan. 2. Dalam menyusun neraca konsolidasi untuk perusahaan induk dan anak, perusahaan anak ini dipandang seakan-akan sebagai cabang. Aktiva dan kewajiban masing-masing perusahaan anak digabungkan dengan aktiva dan kewajiban perusahaan induk. Pos-pos silang yang tidak memiliki arti penting apabila kesatuan usaha bersangkutan dipandang sebagai kesatuan usaha tunggal harus dihapuskan. 3. Neraca perusahaan induk yang melaporkan saham perusahaan anak sebagai investasi dan perusahaan anak yang melaporkan kepentingan yang dipegang oleh perusahaan induk sebagai modal saham. Secara umum, prosedur dan proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi adalah sebagai berikut. Pertama, laporan keuangan terpisah dari dua entiti atau lebih, digabungkan atau ditambahkan bersama-sama setelah beberapa penyesuaian dan eliminasi untuk menghasilkan laporan keuangan konsolidasi. Penyesuaian dan eliminasi tersebut terkait dengan transaksi dan kepemilikan antar perusahaan. Kedua, proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi akan menjadi masalah apabila kepemilikan terhadap perusahaan anak kurang dari 100%. Pada ruang lingkup laporan keuangan konsolidasi, suatu induk perusahaan yang memiliki baik langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan lebih dari 50% saham berhak suara pada perusahaan lain harus menyajikan laporan keuangan konsolidasi. Suatu perusahaan yang memiliki 50% atau kurang saham berhak suara pada perusahaan lain wajib menyusun laporan keuangan konsolidasi apabila dapat dibuktikan bahwa pengendalian tetap ada. Prosedur konsolidasi, transaksi dan saldo resiprokal antara induk perusahaan dan anak perusahaan harus dieliminasi. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang timbul dari transaksi antara induk perusahaan dan anak perusahaan harus dieliminasi. Untuk tujuan konsolidasi, tanggal pelaporan keuangan anak perusahaan pada dasarnya harus sama dengan tanggal pelaporan keuangan perusahaan induk. Masalah umum dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Ada beberapa masalah umum yang senantiasa timbul di dalam rangka penyusunan neraca konsolidasi. Masalah-masalah tersebut antara lain timbul dan dipengaruhi oleh satu, periode di mana laporan atau neraca konsolidasi tersebut disusun. Kedua, jumlah saham yang dimiliki oleh perusahaan induk dan harga perolehan yang telah dikeluarkan untuk memperoleh saham tersebut.